dia adalah cerminan dari pada kesempatan ini saya akan mau membicarakan dua hal. Yang pertama apa itu Sinta, kemudian bagaimana cara mengupdate Sinta. Terima kasih Pak. Nah, mungkin Sinta ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu dosen. Dia adalah sebuah portal yang dikembangkan oleh kementerian beralamat di sinta.kemdikbud.go.id. Nah, pada portal ini ia berisi segala portofolio mulai dari penelitian dan pengabdian dosen. Selain itu juga dia ada data publikasi dan citasi dosen, kemudian luaran penelitian lainnya seperti HKI, buku, produk, dan prototipe. Nah, Sinta ini kita ngelihatnya mungkin cukup simpel, tapi di belakangnya itu dia merupakan kolaborasi dari banyak sistem. Nah, ini yang membuat hubungan kita dengan Sinta itu cukup kompleks. Karena Sinta itu dia akan berhubungan dengan Scopus, berhubungan dengan Google Scholar, berhubungan dengan WOS, berhubungan dengan Garuda, berhubungan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual, Perpustakaan Nasional, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, data publikasi kita itu kita tidak bisa menginputkannya di Sinta. Data publikasi kita itu akan bersumber dari pengindeks-pengindeks yang ada di luar, seperti Scopus, WOS, atau Google Scholar. Nah, jika kita ingin mengupdate Sinta kita, maka yang harus kita update adalah semua website-website yang ada di luar ini gitu. Jadi inilah yang membuat hubungannya itu cukup kompleks karena kita tidak bisa mengupdate-nya secara langsung di Sinta. Jadi sumber datanya harus yang di-update. Nah, apa pentingnya Sinta bagi UNRI? Nah, yang paling penting pertama itu untuk klasterisasi perguruan tinggi. Klasterisasi perguruan tinggi baru keluar, kita masuk ke 40 universitas yang masuk kategori unggul. 40, ada kata 40 di situ. Sekarang itu dihitung berdasarkan poin-poin Sinta. Nah, sekarang kita posisi 42. Nah, jadi posisi ini bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan karena kita takutnya terlempar gitu. Jadi dari 40 sekarang kita peringkat 42. Nah, selain peringkat perguruan tinggi, juga peneliti Sinta ini sangat dibutuhkan. Pertama, untuk meng-apply proposal, contohnya dana DIPA kita saja, nilai Sinta situ sudah diperhatikan. Jadi Sinta dengan skor sekian sampai sekian boleh mengusulkan sebuah proposal penelitian. Nah, kemudian yang bagi dosen yang paling penting lagi, yang poin yang paling bawah, itu untuk tahun ini kita masukkan Sinta sebagai salah satu syarat penerimaan insentif PPM. Nah, jadi untuk bisa insentifnya dibayarkan untuk kedepannya, maka akan ada butuh screenshot atau bukti bahwa publikasi yang ingin dibayarkan insentifnya itu telah terupdate di Sinta. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang mesti diperhatikan gitu. Jadi ketika dia tidak terupdate di Sinta, maka insentifnya tidak bisa dikeluarkan. Jadi prosesnya sedang kita upgrade. Jadi di sistem insentif sedang kita tambahkan untuk bisa mengunggah. Jadi kita hanya akan menerima penelitian yang sudah tercatat di Sinta. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok kita bisa di peringkat 42? Sebenarnya kita di mana sih?
Nah, saya akan ambil satu contoh dengan universitas di luar sana. Saya anggap hal yang paling sulit di Sinta itu adalah publikasi Scopus. Karena publikasi Scopus ini untuk meningkatkannya sangat sulit, untuk mendapatkannya juga sangat sulit. Jadi poin ini susah untuk didapatkan. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat semua, dari tahun 2023, tahun 2020, tahun 2021, jumlah publikasi Scopus Sinta, tapi ranking kita jauh di bawah. Nah, berdasarkan hasil analisa kami, ada beberapa hal atau banyak hal yang tidak tercatat selain Scopus ini. Karena kalau data yang paling reliable itu data Scopus, karena ketika dia update, dia langsung masuk. Nah, tetapi ada data-data yang tidak masuk. Nah, salah satu hasil identifikasi kami adalah pertama data penelitian, kemudian data Garuda, yang terakhir baru data dari Google Scholar. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami mungkin ingin menyegarkan kembali kepada teman-teman dan Bapak Ibu bagaimana cara mengelola akun-akun tersebut, mengelola agar kita tetap update penelitian Google Scholar dan Garudanya. Nah, ini bagaimana skor Sinta itu dihitung. Nah, jadi skor Sinta itu dihitung untuk institusi ada namanya metric score. Metric score itu adalah menunjukkan berapa nilai sebuah item atau capaian. Contohnya misalnya yang paling atas itu adalah Scopus artikel Q1. Itu weight-nya 40. Artinya ketika Bapak Ibu publish satu artikel Q1, maka Bapak Ibu telah menyumbang 40 poin untuk UNRI. Sekarang ini poin UNRI itu adalah kalau untuk yang Sinta skor 3 tahun terakhir adalah 147.866. Nah, kalau Ibu publikasi satu di Q1 itu nilainya 60. Nah, kenapa nilai kita rendah? Karena ada poin-poin lain yang tidak dimasukkan seperti penelitian. Penelitian itu poinnya sama seperti Q1, 40 juga. Nah, selain itu ada juga yang namanya metrik individu. Metrik individu ini lebih kurang mirip dengan metrik universitas. Jadi konsepnya adalah nilai-nilai individu itu akan diakumulasi menjadi nilai-nilai universitas. Jadi agar universitas itu baik, maka akun individu-individu yang terafiliasi dengan Universitas Riau harus selalu diupdate dan bernilai baik. Nah, jadi nggak ada cara lain untuk meningkatkan nilai UNRI. Nilai dosen-dosennya, nilai peneliti-penelitinya harus ditingkatkan. Mana yang belum tercatat, kita usahakan untuk dicatatkan. Nah, itu adalah strategi yang harus kita lakukan. Nah, untuk bisa melakukan pencatatan tersebut, kita harus melakukannya sendiri. Jadi, pada Sinta ini, dia diwakilkan oleh operator. Jadi, harus dosen yang bersangkutan yang mengupdate-nya sendiri. Nah, jadi caranya adalah Bapak Ibu login ke Sinta. Langkah pertama, pastikan semua akun itu sudah terkonek. Contohnya, kita bisa mengkonekkan akun kita ini ke Google Scholar, ke Scopus, WOS, dan Garuda. Nah, pastikan ketika kita mengupdate itu, semua akun di sini seperti WOS,
kemudian Scopus, kemudian Garuda ID, ini sudah terisi. Nah, jadi setelah ini terisi, baru kita klik simpan. Jadi jangan sampai lagi nanti ada kesalahan pada ID-ID ini. Jadi kita harus pastikan betul bahwa ID-ID ini terisi dengan baik. Jadi ID Scholar-nya, ID Scopus-nya. Nah, selain itu, setelah kita memastikan, next dulu, belum ini, tunggu. Nah, kemudian kita juga bisa mengupdate publikasi. Nah, publikasi ini juga tidak otomatis terupdate. Jadi misalnya saya baru mempublish satu jurnal di Sinta 4, ia terindeks di Google Scholar. Maka ketika dia sudah publish dan terindeks oleh Google, itu dia tidak otomatis akan masuk ke Sinta. Nah, Bapak Ibu harus menekan tombol sinkronisasi. Nah, caranya setelah login, maka klik menu My Sinta. Setelah klik menu My Sinta, maka klik tombol sinkronisasi. Ya, itu, yang itu. Ya, benar. Nah, untuk akun dosen, ingat, permintaan sinkronisasi di dosen itu hanya bisa dilakukan 1 minggu 1 kali. Artinya, ketika kita sudah mengupdate Garuda hari Senin, maka kita bisa mengupdate akun Garuda kita Senin depan. Nah, jadi dia tidak akan langsung, jadi dibatasi oleh Sintanya. Nah, jika ingin mengupdate secara langsung, Bapak Ibu bisa menghubungi tim dari LPPM atau menghubungi operator yang ada di level fakultas untuk diupdatekan. Nah, untuk akun Scholar, Google Scholar, apa saja yang mesti kita perhatikan? Nah, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, apakah ada akun kita yang telah terbit namun tidak masuk di list. Jadi misalnya contoh sini saya pakai profil saya saja. Nah, di profil saya itu apakah semua artikel saya sudah masuk? Kalau misalnya artikel saya belum masuk, maka saya bisa menekan tombol tambah, kemudian klik tambah artikel. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti yang ada di depan ini. Kemudian tinggal diketikkan apa judulnya. Kemudian nanti akan ada tombol tambah di situ. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh dosen sendiri gitu. Jadi tidak bisa diserahkan ke operator. Jadi peran operator fakultas nanti hanya akan memberikan informasi-informasi ini kepada Bapak Ibu. Nah, selain tidak masuknya artikel kita, kadang-kadang di Google Scholar ini publikasi orang lain juga masuk. Contoh misalnya kalau nama kita itu nama-nama yang umum. Contohnya misalnya Mubarak misalnya, Budi Santoso misalnya. Budi itu adalah nama yang banyak orang namanya Budi kan. Jadi ketika dia bikin Budi S gitu kan, biasanya kan itu akan masuk ke kita gitu. Nah itu kalau bisa itu di delete, itu akan mengganggu. Mengganggunya pada rankingan yang lain. Jadi ada aturan di perankingannya Webometric jika kita mengakui publikasi orang lain, maka 1 Unri yang akan kena hukum. Jadi 2 tahun lalu sebelum ranking Webometric kita naik, itu Unri itu kena hukum gara-gara itu. Jadi ada akun-akun yang tidak bersih yang masuk sebagai bahan perhitungan di Webometric. Nah, jadi itu memang harus jadi benar-benar perhatian kita. Jadi jangan sampai gara-gara akun kita itu 1 Unri dihukum oleh Webometric. Nah,
Next. Nah, selanjutnya adalah akun Garuda. Nah, ini adalah salah satu yang paling banyak terlewat oleh teman-teman dosen. Jadi kan pada akun Garuda ini, kadang-kadang satu peneliti itu bisa dianggap beberapa. Maksudnya contohnya kadang-kadang pengindeks itu dia bikin afiliasi kita itu berbeda-beda. Atau dia menyingkat nama kita berbeda-beda. Misalnya nama saya Ibnu Dakikil ID. Ada kadang-kadang jurnal itu yang menganggap nama saya itu ID Dakikil. Karena kita kan nggak familiar dengan first name, last name gitu. Ada yang Ibnu Dakikil, ada Dakikil Ibnu. Nah, hal-hal itu menyebabkan autornya jadi banyak. Dan artikel itu tersebar ke beberapa autor. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penggabungan akun dan artikel pada satu akun Garuda. Nah, caranya Bapak Ibu bisa buka garuda.kemdikbud.go.id, kemudian tekan tombol Advanced Search, kemudian tekan lagi tombol Author. Nah, Bapak Ibu tinggal cari. Next. Nah, di sini saya contoh nama salah satu teman saya di jurusan dosen baru. Saya cari dengan nama autornya itu Rahmat Kurniawan. Kemudian afiliatornya saya pilih Riau saja. Nah, di sini muncul beberapa, ini adalah dia sendiri gitu. Jadi misalnya dia sebelumnya dosen di UIN Suska. Jadi publikasi dia ada 5 dengan afiliator Universitas Islam Negeri Suska. Kemudian punya 2 artikel dengan afiliator dengan afiliasi Universitas Riau. Nah, jadi ini totalnya itu ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 artikel. Namun, karena yang dimasukkannya itu yang di 5, yang nomor 2, maka hanya tercatat 5. Terbuang separuh. Jadi 50% itu terbuang. Nah, caranya kita harus menggabungkan. Nah, jadi centang mana yang kita rasa kita, maksudnya kita rasa kita itu, oh ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, lalu tekan merge author. Nah, langsung tekan itu, kemudian next. Nah, kemudian kita pilih sesuai ID yang kita masukkan pada profil tadi. Tadi kan di awal kita ada masukkan profil ID Garuda. Jadi, merge option itu kita pilih satu akun yang mau jadi akun finalnya. Kalau ada 10 tadi, kita pilih satu yang menjadi akun finalnya, kemudian kita tuliskan nama kita yang benar, kita tuliskan afiliasi kita benar, kemudian kita tuliskan email kita, kemudian kita tinggal submit. Itu tinggal menunggu 7-14 hari, baru dia akan tergabung. Nah, ini baru contoh satu dosen saja itu udah 50% terbuang. Artinya kalau kita rutin melakukan ini, nggak perlu tiap minggu, tapi sekali saja satu dosen itu melakukan, maka ini sudah cukup banyak menaikkan ranking kita. Karena nilainya cukup tinggi. Jadi ada double nilai sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya nilai Sinta, kalau nilai Sinta kita itu misalnya 10, nilai Garuda kita itu maksimal 10. Kenapa? Karena yang masuk di Sinta kemungkinan besar masuk di Garuda. Jadi kalau dia sudah terindeks oleh Sinta, biasanya dia akan terindeks oleh Garuda. Jadi kalau misalnya di metrik kita lihat nilai Sinta kita tinggi, tapi nilai Garuda kita rendah, berarti kita seperti Pak Rahmat Kurniawan ini, tersebar-sebar akunnya. Oke, next. Nah, kemudian apa juga yang nilainya tinggi, yaitu buku. Nah, data buku ini bisa Bapak Ibu masukkan sendiri. Caranya adalah tekan pada menu di sebelah kiri, ada menu books. Nah, Bapak Ibu tinggal tekan tambah buku. Nah, untuk buku ini agak tricky.
sejak update yang terbaru, itu ada beberapa buku yang tidak ternilai. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya banyak buku, mohon dicek di metriknya tadi, pada metrik individunya, apakah bukunya sudah terhitung. Kalau tidak terhitung, nanti mungkin bisa menghubungi operator untuk di-delete, kemudian tambahkan ulang. Karena ada beberapa kasus yang bukunya itu sudah masuk tapi tidak terhitung, mungkin karena update dari Sinta. Sama juga seperti HKI. HKI lama itu saya pribadi itu punya 5 HKI. Awal tahun lalu ketika saya cek metrik saya itu nggak masuk HKI saya. Nah akhirnya saya hapus semua, saya masukkan ulang lagi. Baru dia terhitung. Nah untuk buku, Bapak Ibu hanya perlu mempersiapkan satu hal, yaitu sampul buku dan nomor ISSN. Jadi nomor ISSN-nya dimasukkan, kemudian tekan tombol cek ISSN. Nah, dia akan otomatis mengambil data bukunya otomatis dari Perpusnas. Jadi kalau SSN kita nggak valid itu nggak akan bisa masukkan. Oke, next. Nah, begitu juga untuk hak cipta, HKI. Jadi HKI itu kita hanya perlu mengetahui nomor permohonan. Contoh di sebelah kanan itu adalah sertifikat paten dan HKI. Jadi nomor permohonannya itu bisa dilihat di yang paling atas. Itu, jadi ada saya tanda panah merah itu nomor permohonan. Jadi nomor permohonannya itu dimasukkan. Kita tinggal tekan claim. Nah setelah itu tinggal save aja. Jadi hanya memasukkan nomor itu, nanti dia akan udah ngambil otomatis dari Direktorat Jenderal HKI secara otomatis. Untuk HKI juga kemarin itu ada permasalahan. Jadi kalau misalnya tidak terhitung mungkin bisa dihapus dulu, kemudian ditambahkan lagi. Next, Bariki. Oke, mungkin saya tadi rencananya mau ada sedikit demo. Hanya untuk memperjelas, siapa tahu ketika melihat gambar saja kan kurang pas gitu. Untuk akun dosen, ini saja blokot dulu. Sini klik aja my profile. Oh, belum share screen, maaf. Share screen. Oke. Nah, ini saya lihat dulu. Nah, saya akan coba login. Di sini tinggal klik my profile. Nah, di sini akan kelihatan skor kita. Jadi skornya overall. Skor overall ini adalah skor dari sejak kita mendaftar atau sejak kita punya publikasi awal sampai hari ini. Kemudian ada skor 3 year. 3 year adalah kinerja 3 tahun belakangan. Kalau sekarang tahun 2023, yang dinilai itu 2022, 2021, dan 2020. 2023-nya belum masuk. Ini affiliation score, H-index, WOS, dan semacam. Nah, di sini nih yang perlu diperhatikan. Jadi, untuk bisa mengupdate profilnya di sini. Nah, ini yang saya katakan tadi, akun Garuda tadi. Jadi, pastikan ini sama dengan ketika kita menggabungkan di Garuda tadi. Kemudian, untuk mengupdate Scopus itu sama di sini. Jadi misalnya ada dokumen kita yang salah misalnya. Misalnya saya bilang ini bukan dokumen saya mau menghapusnya gimana? Tekan reset dokumen ini. Jadi reset dokumen ini digunakan untuk menghapus semua. Jadi menghapus semua dokumen yang telah dimasukkan. Nah kemudian setelah itu tekan rec synchronization untuk mengambil ulang. Nah, yang paling banyak juga terlewat oleh dosen kita itu adalah produk dan prototype. Nah, ini nilainya 60. 40. Setara dengan Scopus.
Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya ini, itu nilainya itu bisa naik secara Scopus. Nah, untuk bisa menambah produk dan prototype, itu kita tinggal tekan add product prototype. Nah, di sini ada tombol claim research atau jadi claim research ini misalnya saya udah pernah meneliti dengan misalnya teman di fakultas lain misalnya. Dia sudah memasukkan penelitiannya, tapi dia nggak ngetek saya. Nah, saya bisa mengetek diri saya sendiri dengan cara claim research ini. Saya tinggal ketikkan judulnya, kemudian misalnya contohnya member 1 misalnya. Tinggal cari, gitu. Misalnya carinya misalnya Webometric misalnya. Oke, sebentar. Oke, masih load up, itu dia. Nah, nanti kalau misalnya ada muncul di sini penelitiannya, misalnya ini misalnya kan. Nah, ini dia diklik aja. Nanti kita akan bisa ngetek di ikut mengklaim research ini. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nah, jadi produk dan prototipe itu hanya boleh ditambah di bawah penelitian tertentu. Misalnya dari penelitian analisa dan pengembangan informasi penelitian di Universitas Riau ini, saya memiliki prototipe. Nah, misalnya ini saya add. Nah, seperti itu. Jadi saya tinggal masukkan judulnya, TKT berapa, kemudian cover. Cover ini bisa dalam bentuk foto. Foto, kita foto produk kita, kemudian kita unggah. Setelah itu add prototype. Nah, ini harus di-approve oleh Pak Riki atau Pak Alis. Jadi setelah diunggah, maka setelah di-approve, maka dia otomatis akan masuk. Contohnya yang udah di-approve tuh nanti dia tulisannya hijau seperti ini. Kalau belum di-approve dia akan jadi merah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.